Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Kali ini kami akan sajikan kisah Gus Ikdam dengan Bunda Rita Sugiarto saat ikut kajiannya. Sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, kalian tidak salah dengar. Malam itu, di tengah lautan jamaah yang hadir, seorang wanita yang begitu dikenal di dunia hiburan hadir dalam majelis Gus Ikdam. Dialah Bunda Rita Sugiarto. Kejutan tak terduga terjadi ketika, di momen yang tak terbayangkan, suara merdu Bunda Rita menggema, menyanyikan lagu Dua Kursi di hadapan ribuan jamaah. Gus Ikdam yang awalnya serius menyampaikan ceramah, mendadak tertawa lepas dan menggelengkan kepala. Jamaah terdiam sejenak sebelum akhirnya riuh dengan tawa dan tepuk tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Bunda Rita tiba-tiba menyanyikan lagu dangdut di tengah kajian akbar? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana peristiwa ini mengubah perjalanan hidup sang diva? Semua jawaban ada di kisah ini. Siapkan hati kalian, karena cerita ini bukan sekadar tentang tawa dan kejutan, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik di Ratu Story. Di sebuah kota kecil yang penuh ketenangan, Pacitan, persiapan untuk pengajian akbar sedang berlangsung dengan penuh semangat. Gus Ikdam, seorang pendakwah muda yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang santai namun penuh makna, telah mengumumkan acara ini jauh-jauh hari. Panitia yang terdiri dari santri-santri dan jamaah setempat bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari panggung, sistem suara, hingga pengaturan tempat duduk untuk ribuan jamaah yang diperkirakan akan hadir. Mereka ingin memastikan bahwa acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua yang datang. Langit mulai beranjak senja ketika panitia memeriksa kembali seluruh perlengkapan. Spanduk besar bertuliskan, pengajian akbar bersama Gus Ikdam, terbentang di depan panggung, menggambarkan antusiasme masyarakat. Beberapa orang sibuk menata kursi, sementara yang lain mengatur jalur masuk dan keluar agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan. Di sudut lain, tim dokumentasi menyiapkan kamera untuk mengabadikan setiap momen berharga dalam acara tersebut. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan kecil di belakang panggung, Gus Ikdam sedang berbincang santai dengan beberapa orang dekatnya. Ia bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga sosok yang sangat membumi. Tidak ada jarak antara dirinya dengan para jamaahnya. Ia memahami betul bahwa dakwah harus disampaikan dengan cara yang mudah diterima oleh semua kalangan, tanpa kesan menggurui atau memberatkan. Di tengah kesibukan panitia, informasi mengejutkan beredar di antara mereka. Bunda Rita Sugiarto, seorang penyanyi dangdut legendaris, dikabarkan akan hadir dalam acara ini. Awalnya, panitia menganggap ini hanya rumor belaka, tetapi semakin banyak sumber yang mengonfirmasi kebenarannya. Ini tentu menjadi kejutan besar, karena kehadiran seorang figur publik dari dunia hiburan dalam pengajian semacam ini bukanlah hal yang biasa. Sebagian panitia merasa sedikit khawatir. Bagaimana reaksi jamaah nanti? Akankah kehadiran Bunda Rita mengalihkan fokus pengajian? Namun, mereka segera menepis kekhawatiran itu. Bagaimanapun, ini adalah pengajian, dan semua orang yang hadir, termasuk Bunda Rita, pasti memiliki niat baik untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Seiring malam semakin larut, persiapan pun mendekati tahap akhir. Jamaah dari berbagai daerah mulai berdatangan, memenuhi area yang telah disediakan. Mereka datang dengan berbagai kendaraan, dari motor, mobil, hingga bus yang membawa rombongan dari luar kota. Beberapa bahkan rela berjalan kaki cukup jauh hanya untuk menghadiri acara ini. Di antara lautan manusia itu, terlihat berbagai macam ekspresi, ada yang penuh harap, ada yang membawa pertanyaan besar dalam pikirannya, dan ada yang hanya ingin menikmati suasana spiritual bersama saudara seiman. Semua datang dengan satu tujuan, mendengarkan nasihat-nasihat penuh hikmah dari Gus Ikdam. Sebelum acara dimulai, panitia mengumumkan beberapa peraturan. Mereka meminta jamaah untuk tetap menjaga ketertiban dan kehusyukan selama pengajian berlangsung. Mereka juga mengingatkan agar tidak ada yang berdesakan atau terlalu sibuk dengan ponsel mereka saat ceramah berlangsung. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, di belakang panggung, Gus Ikdam menutup matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ia selalu berdoa sebelum memulai ceramah, memohon agar setiap kata yang keluar dari lisannya bisa menyentuh hati jamaah dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Dengan segala persiapan yang sudah matang, panitia akhirnya memberikan tanda, acara akan segera dimulai. Gus Ikdam berjalan menuju panggung,
sementara ribuan pasang mata tertuju padanya, menunggu dengan penuh antusiasme. Malam semakin larut, tetapi semangat para jamaah tidak sedikit pun surut. Mereka terus berdatangan dari berbagai penjuru daerah, membawa harapan dan doa yang ingin mereka panjatkan dalam suasana penuh keberkahan ini. Jalanan di sekitar lokasi pengajian dipenuhi oleh lautan manusia yang ingin mendapatkan tempat terbaik untuk duduk. Beberapa di antaranya membawa sajadah dan tikar kecil agar lebih nyaman selama acara berlangsung. Rombongan dari luar kota tiba dalam kelompok-kelompok besar. Ada yang datang dengan bas rombongan, ada pula yang berboncengan menggunakan motor. Beberapa orang terlihat berjalan kaki cukup jauh karena area parkir yang sudah penuh sesak. Meskipun lelah, wajah mereka tetap berseri-seri. Bagi mereka, kehadiran dalam majelis ilmu seperti ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Di antara ribuan jamaah itu, ada yang datang bersama keluarga, membawa anak-anak kecil yang sudah terbiasa diajak ke pengajian. Ada pula para remaja yang ingin merasakan pengalaman spiritual yang berbeda dari biasanya. Tidak sedikit juga kaum ibu yang datang berbondong-bondong dengan busana muslimah yang seragam, menandakan bahwa mereka adalah bagian dari majelis taklim tertentu. Semakin malam, suasana menjadi semakin padat. Tim panitia dengan sigap mengatur jalur masuk dan membantu jamaah yang kesulitan menemukan tempat duduk. Mereka juga sesekali mengingatkan agar tidak berdesakan dan tetap menjaga ketertiban. Namun, di tengah antusiasme yang begitu tinggi, tetap ada beberapa jamaah yang memaksa maju ke depan demi mendapatkan tempat lebih dekat dengan panggung. Di sudut lain, beberapa pedagang kaki lima memanfaatkan kesempatan ini untuk menjajakan dagangannya. Ada yang berjualan air mineral, makanan ringan, hingga perlengkapan ibadah seperti peci dan mukena. Mereka tahu bahwa acara seperti ini bukan hanya membawa keberkahan bagi jamaah, tetapi juga rezeki bagi mereka yang berdagang dengan jujur. Di tengah keramaian, seseorang yang mengenakan busana elegan namun tetap sopan tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ia adalah Bunda Rita Sugiarto, sang legenda dangdut Indonesia. Dengan wajah ramah, ia menyapa beberapa jamaah yang mengenalinya. Tidak sedikit yang terkejut melihatnya hadir di pengajian ini. Beberapa orang bahkan meminta izin untuk berfoto dengannya, dan dengan rendah hati, ia melayani mereka dengan senyuman. Sementara itu, beberapa panitia mulai berbisik satu sama lain, merasa sedikit canggung dengan kehadiran Bunda Rita. Ini bukan karena mereka meragukan niatnya, tetapi lebih kepada kekhawatiran akan reaksi jamaah lain. Namun, Gus Ikdam yang melihat ini hanya tersenyum kecil. Ia percaya bahwa semua orang yang datang ke majelis ilmu ini memiliki niat baik, tidak peduli latar belakang mereka. Langit malam semakin gelap, dan udara mulai terasa lebih sejuk. Sebuah tanda diberikan dari panggung bahwa acara akan segera dimulai. Jamaah yang masih berdiri mulai mencari tempat untuk duduk. Suasana berubah menjadi lebih khusyuk, meskipun jumlah orang yang hadir semakin membludak. Semua mata kini tertuju ke arah panggung, menunggu dengan penuh antusiasme. Panitia melakukan pengecekan terakhir pada peralatan suara dan pencahayaan. Mereka memastikan bahwa setiap sudut lapangan bisa mendengar ceramah dengan jelas. Tidak ada yang ingin melewatkan satu kata pun dari tausiah Gus Ikdam, yang selalu penuh dengan nasihat bermakna namun tetap disampaikan dengan gaya yang santai dan humoris. Saat waktu menunjukkan pukul 20, suara sholawat mulai dikumandangkan. Ribuan jamaah dengan khidmat ikut bersalawat, menciptakan suasana yang begitu syahdu. Ini adalah awal dari sebuah malam penuh keberkahan yang akan selalu diingat oleh mereka yang hadir. Saat pengajian berlangsung, suasana semakin syahdu. Ribuan jamaah duduk dengan tertib, mengikuti rangkaian acara yang sudah disusun dengan baik oleh panitia. Di atas panggung, seorang qori dengan suara merdu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa tenang. Malam itu benar-benar terasa penuh berkah, seakan malaikat pun turun untuk menyaksikan majelis ilmu yang penuh cahaya ini. Di antara jamaah yang hadir, beberapa orang masih berbisik-bisik, membahas kehadiran sosok yang tak biasa di tengah pengajian. Bunda Rita Sugiarto, penyanyi dangdut yang telah puluhan tahun berkarya di dunia hiburan, duduk di barisan depan dengan wajah yang tenang dan penuh perhatian. Ia terlihat mengenakan busana muslim yang anggun, dengan kerudung yang menutup auratnya dengan sempurna. Tak ada kesan glamor seperti yang biasa terlihat di atas panggung hiburan. Beberapa orang di sekitarnya tampak canggung. Mereka tidak menyangka seorang artis dangdut akan hadir dalam acara seperti ini. Ada yang kagum, ada yang bingung,
dan ada pula yang penasaran dengan alasan di balik kehadirannya. Namun, Bunda Rita tetap tenang, sesekali tersenyum kepada mereka yang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Sebenarnya, kehadiran Bunda Rita di pengajian malam itu bukanlah sesuatu yang mendadak. Ia sudah lama tertarik dengan ceramah-ceramah Gus Ikdam yang sering viral di media sosial. Dalam beberapa wawancara, ia pernah mengungkapkan bahwa ia ingin lebih mendalami agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesibukannya di dunia hiburan sering membuatnya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, dan malam itu, ia ingin mengisi kekosongan itu dengan mendengarkan tausiah secara langsung. Gus Ikdam, yang sejak awal sudah mengetahui keberadaannya, tidak menunjukkan sikap yang berbeda. Ia justru merasa senang dan bersyukur jika pengajiannya bisa menarik orang-orang dari berbagai latar belakang. Baginya, dakwah adalah tentang menyampaikan kebaikan kepada siapa saja tanpa melihat status sosial atau profesi mereka. Di tengah suasana yang semakin hikmat, Gus Ikdam naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Ia membuka ceramahnya dengan salam dan senyum khasnya yang selalu membuat jamaah merasa dekat dengannya. Alhamdulillah, malam ini kita semua dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini. Saya lihat wajah-wajah yang bersinar, penuh semangat menuntut ilmu. Masya Allah, katanya, yang langsung disambut dengan senyum para jamaah. Saat Gus Ikdam mulai membahas topik ceramahnya tentang pentingnya istiqomah dalam beribadah, Bunda Rita mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, seakan meresapi setiap kata yang diucapkan oleh sang pendakwah. Ia sadar bahwa hidup di dunia hiburan penuh dengan godaan, dan istiqomah dalam beribadah bukanlah hal yang mudah. Namun, ia ingin mencoba, sedikit demi sedikit, untuk lebih mendekat kepada Allah. Beberapa panitia yang awalnya ragu dengan kehadiran Bunda Rita kini mulai merasa lebih tenang. Mereka melihat bagaimana ia benar-benar menikmati pengajian ini, bukan sekadar datang untuk mencari perhatian. Bahkan, beberapa jamaah mulai melihatnya dengan pandangan yang lebih positif, menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Suasana pengajian semakin larut dalam kehusyukan. Namun, tanpa ada yang menduga, sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. Sebuah momen yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang hadir malam itu. Gus Ikdam melanjutkan tausiahnya dengan penuh semangat, suaranya yang khas menggema di seluruh area pengajian. Ia berbicara tentang pentingnya istiqomah dalam beribadah, menjaga hati dari penyakit iri dan dengki, serta bagaimana kita harus selalu berusaha menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya. Jamaah yang hadir tampak begitu khusyuk, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang keluar dari lisannya. Bahkan di antara mereka, ada yang meneteskan air mata, tersentuh oleh pesan-pesan penuh makna yang disampaikan dengan begitu santai namun menghujam hati. Sementara itu, Bunda Rita Sugiarto masih duduk di barisan depan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengangguk pelan setiap kali Gus Ikdam menyampaikan poin-poin penting. Ada sesuatu dalam ceramah ini yang begitu menyentuh hatinya. Sebagai seorang yang sudah lama berada di dunia hiburan, ia tahu betapa sulitnya menjaga hati tetap bersih dari ria dan kesombongan. Kehidupannya yang dipenuhi dengan sorotan kamera dan pujian membuatnya sering bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar membawanya pada kebahagiaan sejati. Gus Ikdam melanjutkan, jangan pernah merasa sudah cukup dalam beribadah. Justru semakin kita merasa cukup, semakin jauh kita dari rahmat Allah. Seorang ulama pernah berkata, ketika engkau merasa telah banyak berbuat kebaikan, saat itu juga engkau berada dalam ujian yang besar. Jangan sampai amal-amal kita menjadi sia-sia karena hati kita penuh dengan kebanggaan dan merasa lebih baik dari orang lain. Kata-kata ini membuat banyak jamaah terdiam, merenung. Di antara mereka ada yang memang datang dengan hati yang penuh keinginan untuk berubah, ada pula yang datang sekadar ingin mendengar ceramah tanpa ekspektasi besar. Namun, malam itu, semuanya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar ceramah biasa. Ada pelajaran tentang keikhlasan, tentang bagaimana setiap manusia harus terus memperbaiki dirinya tanpa merasa lebih baik dari yang lain. Bunda Rita menunduk, memejamkan mata sejenak. Ia merasa seolah-olah kata-kata itu langsung ditujukan kepadanya. Selama ini, ia merasa bahwa dirinya telah banyak berbuat baik, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, membantu banyak keluarga yang kesulitan. Namun, ada bagian dalam hatinya yang masih merasa kosong. Mungkin karena selama ini ia lebih sering mendapatkan pujian daripada introspeksi. Gus Ikdam tersenyum, lalu melanjutkan dengan gaya khasnya yang santai, kadang kita ini aneh, ya.
Kalau disuruh baca Al-Quran, bilang sibuk. Tapi kalau disuruh main TikTok, bisa betah berjam-jam. Subhanallah, seruan ini disambut tawa jamaah. Ia memang dikenal sebagai pendakwah yang mampu menyelipkan humor dalam ceramahnya tanpa kehilangan esensi dakwah. Bunda Rita ikut tersenyum kecil. Ia sadar bahwa apa yang dikatakan Gus Ikdam adalah kenyataan. Banyak orang yang lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada beribadah, dan ia pun tidak bisa menyangkal bahwa dirinya juga pernah terjebak dalam hal yang sama. Di antara ribuan jamaah yang hadir, ada seorang ibu tua yang tiba-tiba berdiri dan meminta izin untuk berbicara. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Gus, saya ingin mengucapkan terima kasih karena ceramah ini menyentuh hati saya. Saya sudah tua, tapi masih sering lalai dalam ibadah. Doakan saya supaya bisa lebih istiqomah." Mendengar ini, Gus Ikdam tersenyum lebar, lalu berkata, "Masya Allah, Ibu sudah luar biasa. Yang penting, kita jangan berhenti belajar dan terus mendekat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat dalam kebaikan." Jamaah pun mengamini ucapan ini, dan suasana semakin haru. Bunda Rita menatap ibu tua itu dengan kagum. Ia semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat malam ini. Tapi siapa sangka, di tengah kehusyukan itu, sebuah kejadian mengejutkan akan segera terjadi. Suasana pengajian masih berlangsung hikmat ketika tiba-tiba, tanpa ada yang menduga, Bunda Rita Sugiarto berdiri dari tempat duduknya. Jamaah yang ada di sekitarnya menoleh, heran dengan apa yang akan dilakukannya. Beberapa panitia mulai terlihat cemas, takut kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan suasana pengajian. Namun, yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan. Dengan senyum khasnya, Bunda Rita mengambil mikrofon yang diberikan panitia. Semua mata kini tertuju padanya, dan suasana menjadi sedikit tegang. Apakah ia akan memberikan testimoni tentang ceramah malam ini? Atau ada hal lain yang ingin ia sampaikan? Tiba-tiba, suara merdu Bunda Rita menggema di seluruh lapangan. Dengan nada pelan, ia mulai menyanyikan bait pertama lagu, Dua Kursi, lagu dangdut legendaris yang pernah membesarkan namanya. Dua kursi, tetapi kita tak pernah duduk bersama. Seisi lapangan terdiam sejenak. Beberapa orang saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Namun, detik berikutnya, tawa pecah di antara jamaah. Bahkan Gus Ikdam sendiri terlihat tertawa sambil menggelengkan kepala, tak menyangka bahwa seorang legenda dangdut akan membawakan lagu itu di tengah pengajian. Panitia yang awalnya cemas kini mulai ikut tertawa. Rupanya, ini bukanlah aksi spontan tanpa alasan. Bunda Rita, yang tahu betapa banyak orang mengaitkan lagu, Dua Kursi, dengan cerita rumah tangga, ingin sedikit mencairkan suasana. Dengan nada bercanda, ia berkata, "Maaf, Gus, ini refleks. Tadi pas Gus ngomong tentang hati yang kosong, saya langsung kepikiran lagu ini." Gus Ikdam, yang masih tertawa, merespons dengan santai, "Aduh, Bunda, saya baru kali ini ceramah diiringi lagu dangdut. Tapi memang, ya, liriknya ada hubungannya dengan kehidupan. Banyak orang hidup berdua, tapi hatinya berjarak." Jamaah kembali tertawa, sementara beberapa dari mereka ikut bersorak kecil. Malam yang awalnya penuh hikmah kini diwarnai dengan momen tak terduga yang membuat suasana lebih cair. Bunda Rita kemudian melanjutkan, dengan nada yang lebih serius, "Tapi benar, Gus. Setelah mendengarkan tausiah tadi, saya sadar bahwa kebahagiaan sejati itu bukan di panggung atau di sorotan kamera, tapi di hati yang dekat dengan Allah." Ucapan ini disambut tepuk tangan dari jamaah. Ada sesuatu yang tulus dalam kata-kata Bunda Rita, dan orang-orang bisa merasakannya. Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata, "Masya Allah, Bunda Rita. Itu adalah dakwah yang luar biasa. Kadang kita bisa menyampaikan kebaikan dari cara yang tak terduga. Semoga niat Bunda untuk semakin mendekat kepada Allah dimudahkan." Bunda Rita mengangguk, dan malam itu, ia merasa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar hiburan. Ia mendapatkan ketenangan hati yang selama ini ia cari. Dan siapa sangka, momen tak terduga ini akan menjadi perbincangan panjang setelah pengajian usai. Setelah kejadian tak terduga itu, suasana pengajian kembali tenang. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, semua orang tampak lebih rileks, seolah-olah mereka baru saja mengalami pengalaman yang sangat unik. Tidak setiap hari mereka bisa menyaksikan seorang Gus yang dikenal dengan dakwahnya yang khas dan seorang legenda musik dangdut berada dalam satu panggung, berbagi tawa dalam suasana yang penuh hikmah.
Bunda Rita duduk kembali di kursinya, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya di pengajian ini akan menciptakan momen yang begitu berkesan. Tadi, saat ia menyanyikan "Dua Kursi", itu benar-benar refleks. Namun, sekarang setelah momen itu berlalu, ia mulai merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Apakah selama ini hidupnya hanya sebatas di panggung hiburan, tanpa ada makna yang lebih besar? Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengusik. Ia sudah lama merasa ada kekosongan dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa diisi dengan popularitas atau harta. Sebagai penyanyi terkenal, ia sudah mendapatkan segalanya, kekayaan, ketenaran, dan kehidupan yang glamor. Namun, mengapa masih ada ruang kosong yang terus menghantuinya? Apakah ini tanda bahwa ia harus mulai mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam hidupnya? Sementara itu, Gus Ikdam kembali berbicara. Kali ini, ia menyampaikan kisah tentang seorang perempuan yang dulunya hanyut dalam dunia hiburan, tetapi kemudian mendapatkan hidayah dan memilih jalan yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Kisah itu disampaikan dengan begitu santai, tetapi ada makna yang sangat mendalam di dalamnya. Kita semua pernah merasa kosong, pernah merasa ada sesuatu yang hilang, padahal secara dunia kita punya segalanya. Kenapa? Karena hati kita ini bukan diciptakan untuk dunia, tetapi untuk mencari ketenangan di sisi Allah, ucap Gus Ikdam. Kata-kata itu seolah langsung menohok hati Bunda Rita. Ia menundukkan kepala, merenung. Sejak tadi, ia terus mencari alasan mengapa ia datang ke pengajian ini. Mungkin inilah jawabannya, Allah sedang membimbing hatinya untuk melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Salah seorang panitia kemudian memberikan secangkir teh hangat kepada Bunda Rita. Ia tersenyum kecil, menerima minuman itu sambil berusaha menenangkan pikirannya. Pandangannya menyapu ribuan jamaah yang hadir. Mereka semua datang dengan niat yang sama, mencari ketenangan hati. Apakah ia juga akan memulai perjalanan yang sama? Di barisan belakang, seorang wanita muda memperhatikan Bunda Rita dengan penuh kekaguman. Ia adalah salah satu penggemarnya yang sudah lama mengikuti kariernya di dunia musik. Namun, malam ini, ia melihat sosok idolanya dalam cahaya yang berbeda. Ia melihat seorang perempuan yang sedang mencari jalan baru dalam hidupnya. Malam semakin larut, tetapi suasana pengajian masih terasa begitu hangat. Tidak ada seorang pun yang ingin segera pulang. Semua masih tenggelam dalam suasana yang penuh makna, termasuk Bunda Rita yang masih larut dalam pikirannya sendiri. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa malam ini bukan hanya tentang sebuah pengajian biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah pengajian selesai, para jamaah mulai bergerak perlahan meninggalkan area kajian. Beberapa di antara mereka masih terlihat berbincang-bincang, membahas tausiah yang mereka dengar malam itu. Namun, Bunda Rita tetap duduk di kursinya, seakan masih ingin menyerap setiap hikmah yang telah disampaikan. Gus Ikdam, yang baru saja turun dari panggung, berjalan menghampiri Bunda Rita dengan senyum khasnya. Ia tahu bahwa wanita ini mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar momen hiburan tadi. Ada sesuatu dalam dirinya yang sedang bergolak, dan sebagai seorang pendakwah, ia bisa merasakannya. Bunda Rita, gimana rasanya ikut pengajian bareng kita? Tanya Gus Ikdam sambil duduk di sampingnya. Bunda Rita menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Jujur, Gus, saya merasa seperti ditampar. Selama ini saya selalu berpikir bahwa saya sudah melakukan banyak kebaikan, tetapi mengapa masih ada sesuatu yang kosong dalam hati? Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata, itulah hidayah, Bunda. Kadang datang lewat cara yang tidak kita duga. Allah punya cara unik untuk membimbing hambanya. Yang penting, kita mau membuka hati untuk menerimanya. Bunda Rita mengangguk pelan. Ia tidak bisa menyangkal bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi. Ia merasa bahwa kehidupannya yang penuh gemerlap sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Namun, semakin malam ini berjalan, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia cari. Gus, saya takut kalau saya berubah, apakah saya masih akan diterima oleh orang-orang di sekitar saya? Bagaimana dengan karir saya? Tanyanya dengan nada lirih. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Bunda, perubahan itu tidak harus drastis. Yang penting, kita mulai dari hati. Allah tidak pernah menuntut kita untuk sempurna dalam semalam. Yang penting, ada niat untuk menjadi lebih baik. Dan soal diterima atau tidak,
percayalah, ketika kita mendekat kepada Allah, Dia yang akan menghadirkan orang-orang yang mendukung perubahan kita. Bunda Rita terdiam, mencerna kata-kata itu. Ia tahu bahwa perubahan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang akan ia hadapi, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Namun, malam ini, ia merasa mendapatkan keberanian baru untuk memulai langkah kecil. Terima kasih, Gus. Malam ini, saya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar hiburan. Saya mendapatkan jawaban dari kegelisahan hati saya selama ini, katanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum. Masya Allah, Bunda, semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih indah. Allah selalu bersama hambanya yang ingin kembali kepadanya. Malam semakin larut, tetapi hati Bunda Rita justru semakin terang. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Malam telah larut ketika Bunda Rita akhirnya meninggalkan lokasi pengajian. Di dalam mobilnya, ia duduk dalam diam, menatap jalanan yang gelap dengan lampu-lampu kota berkelap-kelip. Hatinya masih dipenuhi dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang di telinganya. Allah tidak menuntut kita untuk berubah dalam semalam, yang penting ada niat. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Di sisi lain, asistennya, Nia, yang duduk di sebelahnya, sesekali melirik ke arah Bunda Rita. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada majikannya malam ini. Biasanya, setelah menghadiri suatu acara, Bunda Rita akan berbicara panjang lebar tentang pengalaman dan kesannya. Tapi malam ini, ia lebih banyak diam. Seolah ada sesuatu yang tengah ia pikirkan dengan sangat serius. Bunda, ada yang Bunda pikirkan? Tanya Nia akhirnya, mencoba memecah keheningan. Bunda Rita menoleh perlahan, menghela napas, lalu berkata, Nia, kamu pernah merasa seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu, padahal kamu punya segalanya. Nia sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Maksud Bunda, aku sudah punya semua yang diimpikan banyak orang. Popularitas, uang, kehidupan yang nyaman. Tapi kenapa aku masih merasa kosong? Suara Bunda Rita terdengar lirih, penuh kebingungan. Nia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Mungkin karena Bunda butuh sesuatu yang lebih dari sekadar duniawi. Saya sering dengar, orang-orang yang merasa hampa itu sebenarnya sedang mencari kedamaian batin. Dan itu cuma bisa didapat dari mendekatkan diri ke Allah. Kata-kata itu semakin menegaskan apa yang sudah ia rasakan sejak tadi. Bunda Rita tersenyum tipis, lalu mengangguk. Mungkin sudah saatnya aku mencari arti hidup yang sebenarnya, Nia. Perjalanan pulang malam itu terasa berbeda. Bunda Rita tahu, ini adalah langkah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan menuju ketenangan sejati. Keesokan paginya, Bunda Rita bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk melakukan hal yang berbeda dari rutinitasnya selama ini. Ia membuka jendela kamarnya, membiarkan udara pagi menyapu wajahnya yang masih sedikit letih. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Ia mengambil ponselnya, lalu membuka aplikasi YouTube. Tangannya dengan refleks mencari ceramah-ceramah Gus Ikdam. Selama ini, ia hanya mengenal sosok sang pendakwah dari cerita orang lain, tetapi kini ia ingin mendengarkan lebih dalam. Ia memilih sebuah video dengan judul, Hati yang Gelisah, Mencari Jalan Pulang. Suara Gus Ikdam yang tenang dan penuh wibawa memenuhi ruangan. Setiap kata yang diucapkannya seolah berbicara langsung kepada hati Bunda Rita. Ia merasa seperti sedang berdialog dengan dirinya sendiri, seolah-olah ceramah itu dibuat khusus untuknya. Hati kita ini diciptakan untuk mengingat Allah. Kalau kita jauh darinya, pasti akan terasa kosong, walaupun kita punya segalanya di dunia. Karena dunia ini fana, dan hati kita butuh sesuatu yang abadi, suara Gus Ikdam menggema dalam pikirannya. Bunda Rita terdiam. Ia memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam jiwanya. Ia akhirnya mengerti mengapa selama ini ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ia terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari panggung hiburan, tetapi dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia teringat kembali semua pencapaian yang sudah ia raih, semua gemerlap kehidupan yang telah ia nikmati. Namun, semuanya terasa hampa tanpa keberkahan dari Allah. Malam tadi adalah titik baliknya, dan kini ia yakin bahwa ia ingin berubah. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil mukena, lalu menunaikan salat duha.
Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa begitu khusyuk dalam salatnya. Setiap doa yang ia panjatkan terasa lebih tulus, lebih mendalam. Ia memohon petunjuk dari Allah, meminta agar diberikan kekuatan untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Usai salat, ia merasa hatinya jauh lebih tenang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, lalu tersenyum kecil. Ini adalah awal dari perjalanan panjang, dan ia tahu bahwa tidak akan mudah. Akan ada banyak cobaan, banyak godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tapi ia siap, ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang mencintainya. Hari itu, Bunda Rita memutuskan untuk menghubungi seseorang yang sudah lama ia abaikan, seorang sahabat lama yang dulu sering mengajaknya untuk lebih mendalami agama. Ia ingin berbicara, ingin berbagi apa yang ia rasakan. Mungkin, ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik. Saat menunggu panggilan tersambung, ia menghela napas panjang. Ia tidak tahu seperti apa masa depannya setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyesali keputusan untuk mencari arti hidup yang sebenarnya. Panggilan akhirnya tersambung. Dengan suara yang masih bergetar karena emosi, Bunda Rita berkata, "Assalamualaikum, aku butuh bicara denganmu. Aku ingin berubah." Di seberang sana, sahabatnya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara penuh haru, "Waalaikumsalam. Aku selalu menunggu saat ini, Rita. Malam itu adalah malam perubahan. Malam yang akan mengubah hidupnya selamanya." Hari-hari berlalu setelah malam bersejarah itu. Bunda Rita mulai menjalani hidupnya dengan lebih banyak merenung dan memperbaiki diri. Ia mulai membatasi kegiatannya di dunia hiburan, mengurangi penampilannya di acara-acara yang hanya berorientasi pada popularitas semata. Keputusan ini tentu saja tidak mudah. Banyak pihak yang mempertanyakan perubahan sikapnya, bahkan ada yang menganggapnya sedang mengalami krisis identitas. Manajernya, Dodi, adalah salah satu orang yang paling terkejut. "Bunda, ini keputusan yang besar. Apa Bunda yakin mau mengurangi pekerjaan di dunia hiburan? Kita punya banyak kontrak yang masih berjalan," katanya dengan nada khawatir saat mereka bertemu di sebuah kafe siang itu. Bunda Rita tersenyum lembut. "Aku tidak akan meninggalkan dunia ini sepenuhnya, Dodi. Tapi aku ingin lebih selektif dalam memilih acara. Aku tidak ingin lagi sekadar menghibur, aku ingin menyebarkan sesuatu yang lebih bermakna." Dodi menghela napas panjang. Ia mengenal Bunda Rita sebagai sosok yang tegas dan jika sudah mengambil keputusan, sulit untuk mengubahnya. "Aku hanya khawatir, Bunda. Dunia hiburan tidak selalu baik kepada orang-orang yang ingin berubah. Akan ada yang mencibir, ada yang menghakimi. Apa Bunda siap?" Pertanyaan itu sempat membuat Bunda Rita terdiam. Ia sadar bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Dunia tempatnya berkecimpung selama puluhan tahun adalah dunia yang keras. Namun, ia juga yakin bahwa keputusannya bukan sekadar dorongan emosional sesaat. Ini adalah panggilan hati yang telah lama ia abaikan. "Aku siap, Dodi," jawabnya mantap. "Jika ada yang mencibir, itu hak mereka. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan lebih bermakna." Sejak hari itu, Bunda Rita mulai lebih aktif mengikuti kajian dan mendekatkan diri dengan komunitas muslimah. Ia belajar lebih dalam tentang agama, menghadiri pengajian-pengajian, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk berhijab secara penuh. Perubahan ini menarik perhatian publik. Media mulai memberitakan transformasinya dengan berbagai spekulasi. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang mempertanyakan keikhlasannya. Salah satu headline berita bahkan menulis, "Bunda Rita Sugiarto, dari Ratu Dangdut ke Daiyah. Sensasi atau panggilan hati." Membaca berita itu, Bunda Rita hanya tersenyum. Ia tahu bahwa setiap langkahnya akan dinilai dan dikomentari. Namun, kali ini ia tidak peduli. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar popularitas, ketenangan batin. Perubahan Bunda Rita tidak hanya menarik perhatian media, tetapi juga rekan-rekan sesama artis. Beberapa di antaranya menyambut baik langkahnya, tetapi ada juga yang merasa aneh dan tidak memahami keputusannya. Salah satu sahabat lamanya, Rina, seorang penyanyi dangdut yang juga terkenal, menghubunginya melalui telepon. "Rita, kamu serius nih? Aku lihat berita-berita soal kamu, katanya sekarang rajin ikut pengajian dan pakai hijab. Ini beneran?" Bunda Rita tersenyum. "Iya, Rin. Aku merasa ini jalan yang benar buatku. Aku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah." Rina tertawa kecil.
Tapi kamu kan ikon dangdut, Rita. Kalau kamu berhenti, siapa lagi yang bisa meneruskan? Dunia dangdut itu bagian dari hidup kita, masa kamu rela ninggalin semua? Bunda Rita terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, aku tidak meninggalkan dangdut, Rin. Aku hanya ingin membawanya ke arah yang lebih baik. Aku ingin menyanyi bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan pesan yang baik. Rina menghela napas. Aku takut kamu nyesel, Rita. Dunia ini gak gampang ditinggalin. Nanti kalau kamu balik lagi, orang-orang malah bilang kamu pelin-pelan. Bunda Rita tersenyum. Kalau niat kita baik, Allah pasti akan bantu. Aku tidak takut pada omongan orang, Rin. Yang penting hatiku tenang. Percakapan itu berakhir dengan nada yang agak canggung. Bunda Rita tahu bahwa tidak semua orang akan memahami perubahannya. Namun, ia juga tidak bisa memaksakan mereka untuk mengerti. Ini adalah perjalanannya sendiri, dan ia harus menjalankannya dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, cobaan juga datang dari media sosial. Banyak netizen yang mencibirnya, mengatakan bahwa ia hanya mencari sensasi dan bahwa perubahan ini hanya sementara. Ada yang mengungkit masa lalunya, ada yang menertawakan keputusannya. Namun, di antara komentar-komentar negatif itu, ada juga banyak dukungan. Banyak yang terinspirasi oleh langkahnya, banyak yang merasa bahwa perubahan Bunda Rita memberi mereka semangat untuk juga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Suatu malam, ketika ia sedang membaca komentar-komentar di Instagramnya, ia menemukan satu pesan yang membuatnya terharu. Bunda Rita, saya dulu penggemar berat Anda. Saya senang melihat perubahan ini. Semoga Allah memberkahi perjalanan hijrah Anda. Saya juga sedang berusaha berubah, dan melihat Bunda membuat saya semakin yakin bahwa tidak ada kata terlambat untuk mendekat kepada Allah. Mata Bunda Rita berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Perubahannya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ia menutup ponselnya, lalu menghela napas panjang. Jalan yang ia pilih memang tidak mudah. Akan ada ujian, akan ada tantangan. Tapi selama ia tetap berpegang teguh pada niatnya, ia tahu bahwa Allah akan selalu membimbingnya. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan aku dalam perjalanan ini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan hati yang benar-benar damai. Terima kasih.